Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, dan kami menyampaikan puji-pujian kami kepada karena Engkau mengasihi kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, membimbing kami, menuntun kami di dalam kebaktian ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami yakin pada hari ini kehadiran kami, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa kepada kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Pimpin Tuhan anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kami semuanya bukan saja dapat mengerti, tetapi di dalam diri kami, di dalam hati kami, firman-Mu bertumbuh menjadi kekuatan untuk melayani. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, kita berharga di mata Tuhan. Mungkin ini sudah kita lupakan bahwa kita di dalam Tuhan, kita mempunyai nilai yang tinggi sekali. Kita sangat-sangat berharga. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita lupakan Tuhan. Kita coba di luar Tuhan mencari yang sangat-sangat berharga untuk diri kita. Mari kita lihat selanjutnya, next, yaitu Yesaya pasal 43 ayat 4. Itu Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan bukan saja pada zamannya itu, tetapi juga kepada kita semua anak-anak yang ada di dalam pimpinannya, di dalam pelayanannya, yaitu kita ini sangat-sangat berharga, dan kita ini sangat-sangat bernilai. Jadi kalau kita coba ambil waktu merenungkan apa yang sudah Tuhan berbuat kepada kita, kita akan mengetahui bahwa kita ini bukan hidup itu saja, tetapi hidup yang sangat punya nilai yang sangat tinggi. Next. Kalau kita perhatikan, semuanya kita, dimanapun di dunia ini, kita semua manusia coba mencari yang paling bernilai, yang paling bernilai, yang paling berharga untuk diri kita. Karena kalau kita ingin mempunyai nilai yang tinggi, kita ingin punya harga yang tinggi, maka kehidupan kita itu dihargai, dihormati. Bahkan mungkin karena kita begitu bernilai, bagi orang-orang lain itu sangat rindu untuk dapat mendapatkan seperti apa yang ada pada diri kita. Namun kalau kita lihat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu nilai yang paling tinggi itu bukan lagi Tuhan. Nilai yang paling tinggi yang dicari oleh manusia itu adalah nilai-nilai yang ada di dunia. Maka dengan demikian kita tidak lagi asing bagi kita semuanya. Seseorang itu, kalau kita anggap dia bernilai atau dia sendiri menganggap dia itu bernilai, biasanya karena dia sangat kaya, karena sekolahnya sangat tinggi, karena dia ada ini dan ada itu, semuanya itu. Maka di tengah-tengah umat manusia, di masyarakat itu, dia itu begitu bernilai. Juga mungkin di dalam sesuatu hal atau dalam satu bidang kita berprestasi, itu makanya dengan demikian kita jadi bernilai. Ini bukan tidak boleh, tapi kalau kita perhatikan semua yang ada ini yang kita sebutkan tadi, nilai-nilai itu
adalah nilai-nilai yang tidak kekal. Maka kita yang sudah ada hidup di dalam dosa, kita mau mencapai nilai-nilai itu, kita mempergunakan hal-hal yang tidak halal. Contohnya di Indonesia, manusia itu mencari nilai-nilai yang tinggi itu melalui jabatan, beli jabatan. Walaupun mungkin dia sekolah tingginya itu lulus, tapi mungkin lulus dengan membeli jabatan, membeli ijazah, supaya dengan demikian dia itu mendapatkan jabatan itu. Maka dengan demikian orang memandang dia itu, wah ini bernilai, yang punya kedudukan. Nah, juga demikian juga kalau kita lihat banyak orang melakukan hal-hal yang kita katakan tidak halal, melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan satu nilai. Menurut mereka kalau sudah dapat nilai itu, mereka punya hidup berarti. Maka dengan demikian kita dapat melihat di sekeliling kita, orang-orang mau menunjukkan dia bernilai. Mungkin dia beli jam tangan yang puluhan juta, mungkin ratusan juta. Mungkin ada yang juga wanita yang memiliki kaum yang berlian ataupun permata, ataupun itu adalah mata-mata atau batu-batu yang berharga. Maka dengan dia menarungkan kalungan itu, dia pikir, dia anggap dia sudah begitu bernilai. Dan juga celakanya manusia juga melihat seseorang itu bernilai atau lihat apa yang ada berdirinya, jam tangannya, kalungnya, gelangnya, mungkin bajunya, dan orang itu hebat sekali, bernilai setinggi sekali. Inilah yang kita lihat dalam dunia. Dan tanpa kita sadari, kita juga terjerumus ke dalam untuk mencari nilai kita melalui benda-benda yang nampak, permata dan lain-lainnya itu. Kalau ada pada diri kita itu, maka kita rasa kita sudah bernilai. Sebenarnya saya ambil contoh, seseorang itu waktu dia memakai permata dan lain-lain itu, orang melihat menilai dia bernilai itu bukan karena dia, tapi karena permatanya itu. Maka dengan demikian kadang-kadang kita merasa geli ataupun kok gitu ya. Mungkin kita juga pernah lihat nenek-nenek sudah jalannya kan sudah bungkuk-bungkuk, tapi pakai pakaian yang mahal sekali, pakai permata supaya orang dapat melihat dia bernilai. Sebenarnya orang yang lihat bukan orangnya itu, tetapi barangnya. Namun itu semua akan berlalu. Maka dengan demikian di dunia ini tidak ada satupun yang punya nilai yang kekal. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama ataupun mungkin kita baca sejarah-sejarah, banyak raja-raja waktu dia meninggal itu, dia bawa harta bendanya itu dikuburkan supaya tetap dia bernilai, ataupun nanti dilahirkan kembali kalau sudah banyak emas dan lain-lain itu bernilai. Tetapi sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya di dunia ini kita harus bedakan bernilai yang sementara dengan bernilai yang untuk kekal. Yang sementara apapun yang ada pada diri kita, itu kita tidak bisa bawa kemana-mana, dan itu ada waktunya. Maka ada sebuah cerita, cerita kisah yang nyata. Itu ada seorang pergi ke panti asuhan. Biasanya orang-orang pergi ke panti asuhan bukan tiap hari. Biasanya waktu dekat hari raya, hari Natal atau hari khusus, pergi ke sana sumbangkan mungkin makanan, sumbangkan mungkin pakaian dan lain-lainnya. Maka waktu itu seorang yang datang membesuk ke panti asuhan, dia melihat ada seorang anak kecil duduk diam di sana. Sepertinya dia tertarik apa yang diberikan oleh yang berdatangan.
dia bertanya kepada dia, kenapa sih? Apa yang kau inginkan? Sepertinya ini sebenarnya ini bagimu tidak ada pertanyaan. Jadi apa yang kau inginkan? Maka anak kecil itu dengan suara yang terang dia menjawab satu jawaban yang mungkin itu ada jawaban untuk semua orang. Dia bilang yang saya inginkan, saya ingin dihargai oleh orang lain. Saya ingin bernilai di mata orang lain. Inilah kalau kita lihat sedalam-dalamnya hati manusia, kita rindu sekali di dalam kehidupan kita mempunyai nilai yang tinggi, nilai yang timbul dalam diri kita. Maka kalau kita perhatikan bahwa apa yang dikatakan kalimat itu, berarti anak ini dia bukan meminta mainan, dia bukan meminta uang, dia juga bukan meminta segala sesuatu yang nampak itu. Bagi dia, bagi anak yang itu, dia ingin hidupnya itu bernilai dan hidupnya itu mempunyai harga di depan orang lain dan juga pada dirinya sendiri. Maka dengan demikian mungkin kita juga bertanya kepada diri kita, apakah saya bernilai? Saya hidup di Indonesia, saya ke Singapura ini bekerja. Tujuan utama kerja saya apakah supaya nanti saya lebih banyak uang bisa foya-foya? Atau mungkin ada tujuan-tujuan yang lain. Tapi bagi saya, kita yang datang kerja di sini atau kemana pun tempat kita kerja, itu ada satu keinginan kita, yaitu supaya dengan apa yang kita kerjakan, kita mendapatkan nilai, satu nilai di dalam kehidupan kita, dan juga orang menilai kita mempunyai nilai yang tinggi. Tetapi kita harus bertanya kembali kepada diri kita sendiri, nilai itu yang paling tinggi, nilainya itu yang paling berharga itu nilainya yang bagaimana? Kalau sesuatu itu bernilai hanya mungkin sesaat saja, saya rasa itu tidak ada arti. Kalau kita mempunyai sesuatu itu, pada saat ini, pada waktu kita ada itu bernilai sekali, besok tidak bernilai lagi, saya rasa tidak ada gunanya. Kita semua yang hidup di dalam di Singapura ini kita mengetahui selalu waktu mau tahun baru Imlek atau tahun baru kita pada umumnya, ya, di rumah, di rumah itu banyak sekali barang-barang yang dibuat, TV, kulkas, lemari, ranjang, dan banyak, dan nampaknya itu masih bagus-bagus. Saya yakin sebelumnya mungkin 1-2 tahun atau beberapa tahun yang lalu mereka membelinya itu, mereka sayang dengan barang itu, mereka rawat dengan baik, tiap hari dibersihkan semuanya itu. Tetapi kenapa mau dibuang? Karena nggak bernilai lagi. Sudah 2-3 tahun nggak bernilai, ganggu dia. Merasa kalau lihat barang itu benci kita, kok mau di sana dia. Ya. Maka kita usahakan ganti yang baru, yang modern, yang paling bagus. Ini dibuang. Kehidupan kita di dunia ini, kalau kita mencari satu nilai yang dianggap oleh dunia itu bernilai, itu berbahaya sekali. Satu saat itu pasti tidak akan bernilai lagi. Kalau sudah tidak bernilai, itu tidak ada artinya. Kita hidup di dunia ini, kita harus mempunyai nilai kita. Kalau kita ini sudah tidak bernilai, tidak ada artinya. Maka di dalam dunia ini, yang nilai yang paling kekal, nilai yang paling tinggi, yang paling berharga
adanya nilai yang tidak pernah berubah. Di zaman ini, di dunia ini, dan sampai kekal itu pun kalau dia tidak berubah, itu baru ada punya nilai yang paling tinggi atau harganya yang tidak akan berubah. Maka dengan demikian kita akan lihat di dunia ini yang bernilai dan yang tidak bernilai. Pada suatu saat, kalau sudah sampai saatnya itu, yang tidak bernilai di mata Tuhan itu semua dibuang ke neraka. Seperti sampah yang tidak ada guna lagi, dibakar aja, karena tidak punya nilai. Karena nilai-nilai yang mereka dapat itu yang dunia itu tidak ada arti lagi di mata Tuhan. Maka dengan demikian itu mereka seperti sampah yang dibuang ke neraka. Satu lagi adalah nilai yang tinggi di mata Tuhan, yaitu di dalam kekekalan itu mereka berada di dalam kehidupan dengan bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan itu mereka menikmati nilai-nilai tinggi itu karena Tuhan yang memberikan kepada kita nilai-nilai yang tinggi itu. Dengan demikian kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kita hidup ini nilai kita sampai kapan? Kita hidup ini nilai kita itu bisa, apakah bisa itu untuk sampai selama-lamanya? Jawabannya yaitu nilai yang tinggi itu ada di dalam Tuhan Yesus ataupun di dalam Tuhan. Pertama yaitu mengapa kita itu berharga? Ya kita bertanya dulu, kenapa kita begitu berharga? Next, sesuatu itu berharga pasti ada keistimewaan. Batu-batu biasa di tepi-tepi jalan itu tidak berharga, tapi batu permata itu begitu berharga. Sekarang kita mau bertanya, kita berharga atau tidak? Seperti kita semua yang sudah kerja di sini, kita bernilai atau tidak? Mungkin di dalam diri kita pikir kita ini tidak ada apa, hanya datang bekerja. Mungkin banyak orang anggap kita orang yang lebih rendah. Tetapi harus ingat, kita bernilai atau tidak, kalau manusia yang tentukan, itu bahaya sekali. Hari ini dia tentukan engkau berharga, mungkin besok dia tentukan engkau tidak bernilai. Ini yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Manusia menilai manusia. Mungkin banyak orang menilai kita, ini hanya pekerjaan atau maksimal, tidak ada nilainya. Tapi itu kan pandangan daripada manusia, nilai yang diberikan oleh manusia. Namun yang kita butuhkan yaitu nilai kita itu adalah nilai di dalam Tuhan. Maka kita semua yang ada di sini ingat, kalian sangat-sangat bernilai. Jangan anggap diri kalian rendah. Jangan anggap kalian ini nggak ada apa-apa, hanya sebagai pembantu, hanya datang ke sini bekerja, nggak ada lagi. Ingat, kita di dalam Tuhan itu sangat-sangat berharga. Siapapun engkau, siapapun saya. Pertama, karena kita ini adalah hasil karya daripada Tuhan. Di dalam khotbah saya yang lalu pernah saya sampaikan, Tuhan menciptakan semesta alam ini. Waktu dia menciptakan manusia lain, dia tidak mengatakan ada ikan dan ikan dan ada ini aja ikan. Waktu dia ciptakan manusia, dia sendiri turun tangan. Maka saya dalam khotbah saya merasakan di dalam diri kita ini ada bekas tangan-tangan Tuhan yang membuat menciptakan kita. Di ikan dan lain-lain enggak. Maka kita diciptakan oleh Tuhan istimewa sekali. Maka di situ nilainya tinggi sekali. Ingat, dimanapun kita ada, apapun masalah sampai kepada kita adalah ciptaan Tuhan.
Di dalam diri kita itu ada karya Tuhan yang paling mulia, yang paling indah. Bukan karena kita mempunyai hiasan yang banyak, kita punya kedudukan, maka itu di dalam Tuhan itu dia bernilai kita. Kita semuanya itu di dalam Tuhan itu bernilai tinggi. Maka waktu kalian menghadapi berbagai masalah juga, ingat kalian memiliki yang tinggi. Tuhan pasti memberikan kepada kita perhatian, penjagaan dan lain-lainnya, karena di dalam diri kita itu nilainya itu tinggi sekali. Selanjutnya yaitu yang kedua, kita bukan saja ciptaannya. Yang kedua, karena waktu kita sudah berdosa, kita tidak bernilai lagi. Seperti Paulus, waktu dia belum mengenal Yesus, dia menganggap dirinya itu sangat bernilai karena dia di tengah-tengah orang Yahudi, dia itu orang yang hebat sekali. Ilmu pengetahuannya tinggi. Bahkan boleh dikatakan di dalam zamannya itu dia itu boleh dikatakan orang-orang yang punya sekolah tinggi. Tetapi waktu dia bertemu dengan Yesus Kristus, kita dapat melihat Paulus mengatakan, saya anggap ini semua sampah, karena ini semua akan berlalu. Tidak bisa terus sampai ke kekal. Dan saya anggap ini sampah karena saya sudah mendapatkan Yesus Kristus, nilai yang paling tinggi yang tidak pernah lagi meninggalkan saya. Nilai itu sampai selama-lamanya berada di dalam Tuhan. Karena kita anak Tuhan. Tetapi karena kita sudah berdosa, tidak ada. Nilai kita itu semua sama. Maka yang kedua, kita menjadi manusia kembali adalah karena tebusan Yesus Kristus dengan darahnya. Dengan darahnya itu dia dengan kata satu kata yaitu membeli kita kembali. Dengan darahnya, dengan mengorbankan dirinya itu kita mendapatkan kembali dengan nilai tinggi itu sekali. Maka kalau kita berada dalam Yesus Kristus, kita ini adalah sudah ditebus kembali oleh darah Yesus, membuat kita tidak lagi menjadi sampah masyarakat, sampah yang harus dibuang ke neraka, tetapi kita itu menjadi nilai tinggi karena Yesus Kristus yang sudah menebus itu. Maka dengan demikian kemanapun kita berada, kita harus ingat kita punya nilai ini sudah nilai tinggi karena Yesus Kristus sudah mengembalikan kepada kita nilai yang hilang waktu kita berdosa, dan ditebus sekarang kembali lagi kita mendapat nilai ini. Selanjutnya juga kita akan lihat yang ketiga, yaitu kita dikenal oleh Tuhan secara pribadi. Ini penting sekali. Dikenal oleh Tuhan secara pribadi. Contohnya saya ambil. Kalau ada presiden datang, dia bilang Pak Fajar, dia kenal saya, dia tahu siapa saya, wah itu luar biasa. Tapi kalau saya dengan yang lain-lain sama semua datang itu, tidak ada nilai. Kita dikenal Tuhan, artinya Tuhan tahu kita siapa. Kita dikenal Tuhan, dia tahu apa yang harus kita lakukan. Kita dikenal Tuhan, Tuhan tahu. Dalam keadaan bermasalah atau apapun, dia pasti untuk menolong kita. Dia pasti mencari jalan keluar untuk kita, karena kita dikenal di dalam Yesus Kristus. Kenal sebagai anak Allah, kenal sebagai dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan kita anggap kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kenal kita ya seperti kenal itu. Tidak, kenal secara pribadi. Tahu dia siapa engkau, tahu dia itu engkau apa yang engkau butuhkan. Inilah kalau kita lihat di dalam penilaian yang tinggi itu, karena kita dikenal. Begitu. Dan demikian dampak-dampak dari semua harga
nilai yang berharga itu dampaknya apa? Pertama, ini penting sekali. Kita bernilai di hadapan Tuhan, maka hidup kita jangan minder, rendah diri, minder itu. Mungkin kita di sini datang bekerja banyak sekali kita punya tuan-tuan kita ataupun kita katakan yang di pos itu semua. Kita mengenal kita harus bekerja. Ya memang kita harus bekerja. Tapi kita jangan minder. Kita ingat di dalam tugas-tugas kita, di dalam kehidupan kita, Tuhan beserta dengan kita. Tidak usah minder. Rendahkan diri. Masalah rendah diri tidak bisa berbuat apa. Tidak ada harganya. Jangan. Khususnya juga bagi kita, mungkin yang ada yang kita tinggalkan di Indonesia, mungkin keluarga kita sebenarnya, supaya mereka juga rasa orang tua kita sudah kerja di Singapura, dia merasa bangga karena mengasihi mereka supaya hidup mereka lebih baik. Maka mereka tidak tahu orang tua saya kerja Singapura kayak sebagai pekerjaan saja, tidak. Jangan minder. Hadapi itu semua dengan ada Tuhan beserta kita. Dan selanjutnya juga yang kedua, dalam kehidupan kita menang menghadapi masalah. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Manusia yang bermasalah itu berakhir dengan dua. Satu, dikuasai oleh masalah, hancur. Maka banyak orang karena dikuasai masalah, maka akhirnya dia rasa tidak ada arti hidup lagi. Tetapi ada satu orang lagi, dia yang menguasai masalah. Inilah kita anak-anak Tuhan, bukan dikuasai oleh masalah. Masalah datang itu kita tunggu, akhirnya kita hancur. Bahkan tidak jarang kita dengar masalah yang datang itu menghancurkan dia sampai dia bunuh diri, sampai dia gila, sampai dia apapun tidak tahu lagi mau berjalan apa. Karena masalah itu dia tidak bisa hadapi, dikuasai oleh masalah itu. Maka dengan demikian kita ini bisa menghadapi masalah itu. Kenapa? Sebenarnya kita tidak mampu. Kita sangat-sangat terbatas. Tetapi karena Tuhan beserta dengan kita, membuat kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Bukan kita mempunyai kekuatan atau ada apa, tapi karena Tuhan beserta dengan kita dalam masalah kita menghadapi masalah itu di dalam pimpinan Tuhan. Dengan keberadaan kita sendiri, kita tidak berbuat apa, kita akan tumbang dalam. Saya ambil contoh. Bagaimanapun, kalau dia sendiri dia tidak bisa berdiri, tidak bisa menghadapi, dia mau berdiri tidak bisa, dia pasti keluar. Bagaimanapun dia berusaha tidak bisa. Kita manusia di dunia ini, kita tidak bisa menghadapi masalah karena kita sudah kuasai dosa, selalu berakhir dengan kegagalan, kehancuran. Tetapi kalau dia ditopang, itu sudah terjadi satu perubahan yang besar sekali. Ada kekuatan yang mau mengembangkan dia pun tidak akan tumbang, karena tangan saya ini kuat-kuat pegang dia. Di dalam Tuhan itu dia bersandar kepada Tuhan, dia tidak akan tumbang karena ada Tuhan. Maka dengan demikian kita menjadi anak Tuhan, pasti setiap hari mungkin, bahkan bukan satu masalah, mungkin berbagai masalah datang di hadapan
hadapan kita. Ingat-ingat, sebelum kita hadapi masalah itu semua, kita harus ingat kita berada dalam Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun kita menghadapi masalah itu. Jadi dengan demikian bukan lagi saya menghadapi masalah, tetapi karena ada Tuhan yang menopang saya, adik saya, membuat saya punya kekuatan luar biasa menghadapi masalah itu. Kalau kita kalah menghadapi masalah, sebenarnya katakan habis kita. Ya, bukan saja kita habis. Mungkin keluarga kita lain-lain juga sudah nggak ada apa-apa. Dia sudah nggak bisa apa-apa, sudah menyerah. Tapi kalau kita menang menghadapi masalah, bukan saja kita, keluarga kita coba dimenangkan. Ketabahan itu, keteguhan itu membuat anak-anak kita ataupun teman-teman menjadi terbantu. Lihat si Abel itu, masalah yang begitu besar yang menurut kita tidak bisa dihadapi sekarang, bukan saja dihadapi, yang memenangkan masalah. Kalah dengan masalah, ambil. Tapi orang yang bisa menghadapi masalah dan memenangkan masalah itu mendapatkan berkat. Karena orang yang bisa menghadapi masalah dan memenangkan masalah, pasti dia itu mendapatkan berkat. Kita dapat melihat di dalam dunia ini banyak sekali orang-orang yang menghadapi masalah karena dia memenangkan masalah itu menjadi berkat untuk umat manusia. Saya ambil saja, mungkin kita masih ingat dalam sekolah kita Alpha Edison. Dalam kehidupannya dia hadapi banyak bermasalah dalam penyelidikan dan lain-lainnya itu. Tapi kalau dia tumbang, dia jatuh. Hari ini mungkin banyak sekali yang kita pakai ini enggak. Tapi karena dia bisa memenangkan masalah itu, di dunia ini terciptalah banyak hal-hal yang baru itu karena dia berhasil memenangkan masalah. Maka kita di dalam Tuhan, kita harus menjadi manusia yang untuk bisa memenangkan masalah, bukan untuk dikalahkan oleh manusia. Selanjutnya juga, ya, di dalam kemenangan kita menghadapi masalah, kita mendapatkan kehormatan dari orang-orang yang dapat melihat kita sudah menerima masalah kita. Dengan demikian, orang yang bisa mengubah masalah itu menjadi berkat pasti dihormati, dan juga kita menghormati orang-orang lainnya itu yang juga mungkin berhadapan masalah, supaya kita bantu dia untuk bisa menanggulangi masalah itu dan memenangkan masalah itu, dan juga itu mendatangkan berkat. Maka dengan demikian di dalam Tuhan, orang yang berada Tuhan tidak takut masalah. Orang yang berada Tuhan, masalah yang datang akan mengubah itu menjadi berkat-berkat. Kita coba lihat itu di dalam perjanjian lama. Yusuf, dia dijual, masalah besar. Dia menjadi budak, masalah besar. Dia difitnah oleh istri daripada tuannya itu, masalah besar. Dia itu masuk penjara, masalah besar. Tetapi dia tidak ditumbangkan oleh masalah itu, karena dia berada dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan dia menghadapi masalah-masalah itu satu persatu. Setelah dia memenangkan masalah itu, akan terjadi keluarganya itu semua diselamatkan. Keluarganya itu mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa, karena Yusuf mengubah masalah itu menjadi berkat. Kita anak-anak Tuhan, di mana kita ada, apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, ingat, menangkan masalah. Satu, kalah dengan masalah atau menangkan masalah. Jangan kalian anggap di sini kita nggak ada apa, hanya kerja biasa. Ingat, menangkan masalah. Bahkan boleh usulkan di mana engkau kerja di keluarga itu yang banyak masalah. Kau yang memenangkan masalah itu. Berani?
bukan cerita kisah. Di perjanjian baru, perjanjian lama ada kan? Naaman, jenderal perang yang hebat sekali, kan? Sakit kusta, nggak ada lagi masalahnya, nggak ada lagi. Jadi panglima pun apa, nggak ada lagi sakit kusta. Maka anak kecil ini yang budak, yang ditawan, yang menjadi budak orang asing, budak keluarga Naaman, budak loh dia. Apa haknya di dalam? Tetapi karena ada Tuhan, dia membantu keluarga ini Naaman. Pergilah ke Israel sana. Di sana ada nabi, di sana engkau bisa menyembuhkan penyakit. Seorang budak yang tidak punya apa-apa mengubah keluarga itu menjadi takut pada Tuhan. Ya. Berani apa enggak? Di dalam kehidupan kita, kalau dalam pelayanan kita di satu keluarga kita yang sedang kita layani, masalah-masalah itu masalah Tuhan kami, masalah masalah Tuhan kami itu nggak ada masalah dengan jangan. Coba hadapi semua masalah Tuhan, mana ada masalah. Satu hari dia akan mengatakan, saya ikut engkau pergi ke gereja. Itulah Tuhan berada dalam kita. Maka dengan demikian sebagai penutup, jangan biarkan kekalahan ataupun penolakan atau luka masa lalu menentukan nilai hidup kita. Jangan, yang lalu sudah luka apapun sudah pergi, nggak perlu pulang. Kalah bangkit lagi sampai menang. Tuhan beserta kita. Dan juga sebagai pribadi berharga, kita semua pribadi ini berharga. Tuhan itu bukan ditentukan oleh yang nampak, tetapi ditentukan oleh Tuhan pada yang kita. Yang terakhir, kita sangat bernilai tinggi. Ada satu poin, hari ini kita tidak bisa begitu banyak. Nilai yang paling tinggi harga diri kita, ataupun nilai yang paling tinggi apa? Kasih. Jangan lupa kasih. Karena Tuhan kasih ada. Kalau kita bilang Tuhan, nilai kita itu adalah nilai yang kasih. Kasih yang dari Tuhan. Yang banyak sekali kita lihat di dunia ini dimenangkan oleh kasih. Kita juga harus memenangkan segala itu dengan kasih, tetapi bukan dengan dendam. Ingat, kita memenangkan sesuatu bukan dengan balas dendam, tetapi dengan balas mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bukan orang-orang yang berdosa, yang tidak lagi bernilai, yang hanya akan dibuang ke dalam neraka. Kami diselamatkan kembali melalui anakmu, melalui darah Yesus Kristus, membuat kami begitu bernilai. Biarlah nilai kami itu menjadi berkat bagi orang banyak, bagi keluarga kami, bagi diri kami sendiri, pelayanan kami selanjutnya ke depan. Tuhan, tolonglah kami jangan supaya kami lupa bahwa kami punya nilai yang tinggi sekali. Biarlah nilai itu terus bertumbuh berkembang menjadi berkat dan berkat bagi kita. Demi anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.